Mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri atau Kampus Merdeka yang saya banggakan. Ada 3 tingkatan sistem informasi di lingkungan pemerintahan, karena pemerintah sama seperti organisasi lainnya. Bisa dipandang dalam 3 entitas. Yang pertama adalah strategis, yang kedua adalah manajerial atau administratif atau dikenal dengan taktis ya, dan yang ketiga adalah operasional. Tiap tingkatan masing-masing menunjukkan perbedaan tingkatan kendali dan juga memiliki persyaratan tingkatan data dan perspektif. Tingkatan strategis para mahasiswa merupakan tingkatan paling tinggi di lembaga pemerintahan. Tingkatan ini berurusan dengan kebijakan dan arahan-arahan. Dan di tingkatan ini bekerja berdasarkan fungsi, bukan proses atau tugas. Data strategis bersifat terkonsentrasi dan biasanya hanya memuat detail sekadarnya. Dalam beberapa kasus, data pada tingkatan ini bisa sangat membatasi faktor kesuksesan kritis. Misalnya angka-angka kunci atau gambar yang menunjukkan situasi awal dan menunjukkan tren. Data strategis merupakan campuran antara informasi internal dan eksternal. Yang kedua adalah tingkatan administrasi atau manajerial yang mengawasi dan mengorganisir kegiatan lembaga. Selain itu juga melakukan supervisi agar input yang dimasukkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada proses dan melakukan monitoring terhadap proses dan mutunya. Tingkatan manajerial bertanggung jawab juga terhadap urusan implementasi kebijakan dan pengarahan yang mereka terima dari tingkatan strategis. Mereka bekerja mengacu pada fungsi dan proses. Data manajerial lebih fleksibel dan terbatas dibandingkan tingkatan operasional. Orang-orang di tingkatan tersebut lebih tergantung pada informasi daripada data. Data administratif dan manajerial semata-mata diperoleh sumber internal dan merefleksikan status yang sedang berjalan dari manajemen yang dilakukan oleh lembaga. Data menunjukkan monitoring proses harian dan bisa digunakan untuk melihat hasil ringkas ataupun detailnya jalannya proses. Di banyak kasus, data di tingkatan ini diambil dari laporan operasional. Data manajerial yang dibutuhkan sifatnya tidak sesegera seperti di tingkatan operasional. Nah, yang ketiga adalah tingkatan operasional. Ini selalu berorientasi pada data dan pemrosesan dan inputnya spesifik yang diperoleh dari data yang sedang jadi. Dikatakan tingkat operasional jika pengguna dari data adalah organisasi. Unit-unit operasional para pengawas manajerial adalah fokusnya. Itu wawasan mereka hanya terbatas pada apa yang mereka kerjakan saja. Tingkatan operasional mengacu pada pemrosesan dan tugas daripada function atau fungsi. Area operasional tersebut merupakan hal yang paling pertama disistemisir dan dikomputerisasi. Aktivitasnya dicocokkan dengan prosedur dan sistem yang ada dan dikenakan standar dan normalisasi tingkat tinggi. Terkait dengan 3 tingkatan organisasi pemerintahan, sistem informasi pemerintahan juga bisa dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu sistem operasi, sistem informasi manajemen, dan ketiga adalah sistem pendukung pembuatan keputusan. Kita bahas sistem operasi. Sistem operasi merupakan sistem yang mendukung orang-orang di tingkat operasional. Biasanya cirinya bersifat transaction based, sekuler, dan biasanya berlapis-lapis dan bekerja pada kerangka waktu sedang berjalan atau current time, yakni transaksi yang terakumulasi dan terproses dalam satu basis periodik. File-file dibuat dari transaksi-transaksi yang menunjukkan periode akumulasi dan didesain untuk mendukung proses, bukan produksi informasi. Sistem operasi dibangun pada basis fungsi atau kumpulan basis, dan setiap sistem yang didukung fungsi disebut sebagai aplikasi atau application. Dan sistem informasi yang khusus di suatu lembaga pemerintah biasanya berupa sistem pemrosesan statistik sektor publik, sistem akuntansi,
sistem pemrosesan pembayaran, dan sistem penerimaan, sistem bea cukai, dan sejenisnya. Berikutnya adalah sistem informasi manajemen. Sistem pada tingkatan organisasi dikembangkan pada basis klien tertentu dan digunakan untuk mendukung atau memfasilitasi dan mengawasi proses harian lembaga. Sistem ini disesuaikan dengan kebutuhan klien pengguna dan biasanya dikendalikan oleh si pengguna. Di dalam suatu negara, sistem informasi manajemen tentunya lebih luas dan biasanya muncul dari file operasional di tingkat kementerian. Ada beberapa aplikasi dalam sistem informasi, tapi biasanya bentuknya lebih reportif. Data yang ada disusun dan diurutkan dalam rangka fungsi pengendalian, koordinasi, dan perencanaan pelayanan masyarakat. Contoh dari sistem informasi manajemen di suatu pemerintahan adalah sistem informasi keuangan, sistem informasi manajemen sumber daya manusia, sistem informasi keuangan eksternal, sistem informasi pendaftaran perusahaan, sistem informasi manajemen program dan proyek, sistem informasi kependudukan, sistem informasi registrasi kendaraan bermotor, sistem manajemen paspor, sistem informasi paten, sistem informasi peternakan, sistem informasi pertahanan keamanan, dan sistem informasi sektor publik lainnya. Itu semua cakupan dalam ruang lingkup sistem informasi manajemen. Yang ketiga adalah sistem pendukung pembuatan keputusan. Fokus penggunaan sistem pendukung keputusan adalah menyediakan dukungan pada pembuat keputusan dalam rangka meningkatkan keefektifan upaya pembuatan keputusan. Dan umumnya sistem pendukung keputusan digunakan untuk situasi taktis dan strategis. Komponen utama dari sistem pendukung putusan adalah sistem manajemen database, sebuah model sistem manajemen database dan sistem dialog dan manajemen. Sesungguhnya para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri, sistem pendukung putusan itu dibangun di atas sistem operasi dan sistem informasi manajemen yang ada dalam lembaga. Sistem ini bersifat retrospektif karena terkait dengan kejadian yang telah lalu, dan proyektif karena memperhitungkan atau memproyeksikan kecenderungan yang akan datang secara precision atau presisi. Sistem pendukung putusan lebih memandang situasi secara menyeluruh, secara utuh, bukan secara parsial atau individual. Contoh dari sistem pendukung pembuatan putusan adalah sistem informasi perencanaan tata kelola, sistem informasi sumber daya alam, sistem informasi hukum dan perundang-undangan, sistem informasi ilmu dan teknologi, sistem informasi sosial dan ekonomi, sistem informasi demografi, sistem informasi ketenaga kerjaan atau yang lainnya. Kecerdasan buatan dan sistem ahli atau expert system dikembangkan secara cepat sebagai alat untuk mendukung pembuatan keputusan yang tepat. Demikian materi kuliah kita kali ini di sesi ke-7 ini. Nanti kita kembali bertemu di perkuliahan berikutnya, itu di sesi ke-8. Saya Imam Trika Rusadi mengucapkan terima kasih untuk para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Terbuka atau Kampus Merdeka. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.